Seperti apa rasanya terjebak di pantai Dunkirk saat 300.000 tentara menunggu mati? Kamu berdiri di atas pasir. Di kiri dan kananmu, puluhan ribu tentara berdiri dan berbaring. Banyak yang sudah tidak sanggup berdiri. Sudah rebah. Sudah tidak peduli apakah terlihat gagah atau tidak. Di belakangmu, suara artileri Jerman belum berhenti sejak kemarin. Belum kelihatan orangnya, tapi getarannya terasa di sol sepatumu yang sudah berlubang. Di depanmu, laut, Selat Inggris, dingin, abu-abu, dan panjang tanpa ujung. Kamu sudah 3 hari tidak tidur. Ranselmu dibuang 2 hari lalu. Senapanmu dibuang semalam ketika perwiramu bilang senjata itu akan lebih berguna ditinggal daripada dibawa. Satu-satunya hal yang membuat kamu masih berdiri di sini adalah satu pertanyaan. Apakah ada yang akan datang menjemputku? Pada tanggal 10 Mei 1940, Jerman melancarkan serangan dari arah yang sangat mengejutkan semua pihak. Pasukan mereka merangsek masuk melalui Ardennes, menembus lebatnya hutan di perbatasan Belgia dan Luxembourg, yang selama bertahun-tahun diyakini sebagai rintangan alami untuk memperlambat pergerakan musuh manapun. Para perencana militer sekutu awalnya sangat yakin bahwa serangan Jerman akan berpusat pada garis Maginot, sebuah benteng beton raksasa yang telah dibangun Prancis selama lebih dari 1 dekade. Namun kenyataan di lapangan sungguh berbeda. Ratusan tank dan kendaraan tempur Jerman justru menerobos Ardennes dengan kecepatan yang luar biasa. Lalu langsung memotong jalur suplai sekutu dari arah belakang bahkan sebelum ada yang sempat memberikan reaksi. Akibat gempuran kilat tersebut, garis pertahanan sekutu hancur lebur hanya dalam kurun waktu 18 hari. British Expeditionary Force, yang terdiri dari 400.000 tentara Inggris utusan khusus untuk mempertahankan daratan Eropa, mendadak mendapati diri mereka terjebak dalam kepungan rapat. Ancaman datang dari segala penjuru. Tank-tank Jerman memutus akses jalan mundur di sebelah selatan. Sementara divisi infanteri mereka terus memberikan tekanan hebat dari arah timur, dan pasukan lainnya bergerak cepat menutup celah terakhir di bagian barat. Alhasil, satu-satunya rute pelarian yang tersisa mengarah lurus ke utara menuju Dunkirk, sebuah kota pelabuhan kecil di ujung utara Prancis yang berbatasan langsung dengan Selat Inggris. Di bentangan pantai sepanjang 8 km inilah 338.000 prajurit sekutu akhirnya terdesak hingga ke bibir lautan. Di tengah keputusasaan tersebut, sebuah peristiwa ganjil terjadi pada 24 Mei 1940. Hitler secara mengejutkan mengeluarkan perintah tertulis agar seluruh pasukan Jerman menghentikan pergerakan mereka secara total selama 2 hari penuh. Tank-tank Panzer yang sebenarnya sudah bersiap untuk menyapu bersih seluruh pasukan di pantai itu justru diperintahkan untuk mundur dan menahan posisi mereka. Alasan dibalik keputusan ini masih terus diperdebatkan oleh para sejarawan hingga hari ini. Beberapa laporan menyebutkan bahwa Komandan Luftwaffe, Hermann Göring, berhasil meyakinkan Hitler mengenai kemampuan angkatan udaranya untuk menghancurkan pasukan sekutu di pantai tersebut secara mandiri. Di sisi lain, Hitler juga harus memperhitungkan kondisi armada tanknya demi kelancaran fase kampanye militer berikutnya. Selain itu, muncul pula pandangan yang meyakini bahwa Hitler sengaja membiarkan mereka pergi sebagai sebuah gestur politik yang diperhitungkan matang-matang, membawa harapan untuk membuka peluang negosiasi damai bersama Inggris. Terlepas dari berbagai teori tersebut, jeda waktu selama 2 hari itu menjadi sebuah kesempatan emas yang hanya akan datang satu kali. Perjalanan mundur menuju Dunkirk merupakan sebuah kekacauan total yang menguras fisik maupun mental. Ribuan tentara dengan terpaksa melucuti dan membuang peralatan berat mereka di sepanjang rute pelarian. Truk-truk pengangkut dibiarkan teronggok sepi di pinggir jalan tanah berdebu, sementara meriam anti-tank ditinggalkan begitu saja di tengah ladang yang luas. Pasukan bahkan harus membakar kendaraan lapis baja mereka sendiri demi memastikan mesin-mesin perang itu hancur sebelum direbut musuh. Segala benda yang berbobot besar, setiap hal yang berpotensi memperlambat langkah, serta semua barang yang ukurannya melebihi kapasitas kapal kecil pendarat, akhirnya disingkirkan dari bawaan. Rombongan pertama yang menjejakkan kaki di pantai langsung berhadapan dengan pemandangan yang melampaui batas bayangan seluruh kurikulum pelatihan militer terberat sekalipun. Lautan manusia terhampar di sana. Ribuan hingga puluhan ribu prajurit berdesakan memenuhi hamparan pasir, duduk pasrah di atas tas ransel yang sudah kempes kelaparan isi. Banyak dari mereka berbaring dalam kondisi kelelahan ekstrim, membiarkan helm besi tetap menempel erat di kepala akibat tenaga yang sudah terkuras habis, bahkan untuk sekadar mengangkat tangan.
Barisan antrean manusia memanjang jauh dari daratan menembus lautan, membelah ombak hingga air mencapai batas pinggang atau dada. Orang-orang ini memaksakan diri berdiri menahan gigitan air dingin selama berjam-jam, mengingat lambung kapal-kapal besar memaksa armada evakuasi tersebut melempar jangkar jauh dari bibir pantai yang sangat dangkal. Di tengah situasi genting tersebut, para perwira berjuang keras mempertahankan sisa-sisa ketertiban. Mereka berteriak lantang memecah suara ombak, membagi kerumunan prajurit ke dalam barisan-barisan terstruktur, dan menancapkan tanda-tanda darurat dari kepingan papan serta tumpukan batu guna memperjelas jalur antrean. Sebagian besar prajurit memilih untuk patuh pada arahan tersebut. Berdiri tegak di dalam barisan memberikan sebuah pegangan psikologis yang sangat krusial dalam kondisi penuh tekanan ini, sebuah keyakinan semu bahwa operasi penyelamatan ini berjalan di atas rencana yang matang. Perlahan, malam mulai menyelimuti pesisir. Langit terbuka menjadi satu-satunya pelindung mereka dari terpaan angin. Hamparan pasir Dunkirk di pertengahan bulan Mei terasa sangat dingin saat matahari sepenuhnya lenyap di balik cakrawala. Ratusan ribu tentara itu terpaksa tidur saling berdesakan di atas pasir terbuka demi berbagi kehangatan tubuh. Banyak dari prajurit ini masih mengenakan seragam basah kuyup, sisa dari perjalanan mundur yang sebelumnya memaksa mereka mengarungi sungai-sungai kecil dan kawasan rawa. Sesekali deru mesin pesawat Jerman terdengar membelah kegelapan malam tepat di atas kepala mereka. Malam itu, armada udara tersebut sekadar terbang melintas sebagai bentuk teror psikologis, memastikan semua orang yang terbaring kedinginan di bawah sana sadar penuh bahwa posisi mereka telah diintai. Persediaan makanan menyusut drastis ke batas kritis. Sebagian besar prajurit bertahan hidup selama 3 hari terakhir hanya dengan mengandalkan sisa-sisa perbekalan yang berhasil mereka temukan di rumah-rumah kosong di sepanjang jalur evakuasi. Pasokan air bersih menjadi barang yang sangat langka, dan kondisi kebersihan memburuk dengan cepat di tengah kerumunan yang begitu masif. Kemudian, saat fajar menyingsing keesokan harinya, armada Luftwaffe tiba. Hermann Göring berjanji kepada Hitler bahwa Luftwaffe bisa menyelesaikan ini sendiri, tanpa perlu tank, tanpa perlu resiko kehilangan infanteri Jerman dalam pertempuran di pantai. Cukup pesawat, cukup bom, dan 338.000 orang itu tidak akan kemana-mana. Pesawat Stuka mulai muncul keesokan harinya. Junkers Ju-87, pengebom tukik yang dilengkapi sirine di bagian roda pendaratan. Saat menukik ke bawah, sirine itu berputar menghasilkan suara jeritan yang sengaja dirancang untuk memaksimalkan teror psikologis target di bawah. Kamu mendengar suaranya sebelum melihat pesawatnya. Lalu kamu melihatnya, titik hitam kecil di langit yang tiba-tiba menukik turun dengan kecepatan yang membuat perutmu terasa ikut jatuh. Tidak ada tempat berlari di pantai terbuka yang datar, tanpa pohon, tanpa bangunan, tanpa apapun selain pasir dan ribuan manusia lain. Beberapa tentara menggali lubang di pasir dengan tangan kosong, mencoba membenamkan diri sedalam mungkin. Beberapa berbaring datar dan menutup kepala dengan kedua tangan, satu-satunya gerakan defensif yang tersedia di pantai terbuka. Kapal-kapal yang sedang bersandar menjadi target prioritas. Satu kapal penghancur Inggris meledak dan tenggelam di depan mata ribuan orang yang sedang mengantri di antrian menuju kapal itu. Dalam hitungan menit, harapan mereka untuk malam itu habis bersama asap hitam yang membumbung dari besi yang meleleh di permukaan air. Tentara yang sudah mengantri berjam-jam di bawah terik matahari, yang sudah bisa melihat lambung kapal dari jarak beberapa ratus meter, yang sudah menghitung giliran mereka dan sudah mulai percaya bahwa hari ini mereka akan selamat, harus kembali ke darat dan mulai dari awal. Tapi ada satu hal yang Göring tidak hitung dengan benar. Dunkirk dekat dengan Inggris, sangat dekat. RAF bisa menerbangkan Spitfire dan Hurricane dari pangkalan di dalam negeri, tiba di atas Dunkirk, bertempur, lalu kembali untuk refuel dan kembali lagi. Pilot Luftwaffe yang beroperasi dari pangkalan jauh di Prancis punya waktu terbatas di atas target. Pertempuran udara berlangsung di atas kepala selama 9 hari. Tentara di bawah sering tidak melihatnya karena awan dan jarak. Mereka hanya mendengar suara mesin yang saling kejar, ledakan jauh di atas, lalu asap. Beberapa tentara Inggris memaki RAF karena dianggap absen.
Mereka tidak tahu bahwa pertempuran paling sengit dari seluruh Dunkirk sedang berlangsung tepat di atas kepala mereka. Mei 1940, Churchill memberi perintah. Operasi Dynamo. Evakuasi total dari pantai Dunkirk. Target awal yang ditetapkan para perencana militer Inggris adalah 45.000 orang dalam 2 hari. Setelah itu, mereka memperkirakan Jerman sudah menutup semua akses dan tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. 45.000 dari 338.000. Itu angka yang paling realistis yang bisa mereka hitung. Royal Navy segera mengerahkan kapal perang dan kapal penghancur. Tapi ada masalah besar yang segera tampak. Pelabuhan Dunkirk sudah rusak parah akibat pengeboman sebelumnya. Dan bahkan jika pelabuhan masih bisa digunakan, pantai Dunkirk terlalu dangkal untuk kapal besar merapat ke tepi. Kapal penghancur terpaksa berhenti ratusan meter dari pantai dan memuat tentara menggunakan skoci, proses yang lambat dan terbatas kapasitasnya. Seseorang kemudian mengajukan satu ide. Panggil semua kapal kecil yang ada di seluruh Inggris. Siapapun, apapun ukurannya. Kapal nelayan, kapal feri sungai, kapal pesiar pribadi, kapal tunda pelabuhan, kapal motor rekreasi. Semua yang bisa mengapung, bisa bergerak, dan muat lebih dari 1 orang. Pengumuman itu disiarkan ke seluruh Inggris. Pemilik kapal dipanggil untuk menyerahkan kapal mereka kepada pemerintah atau mengemudikannya sendiri langsung ke Dunkirk. Beberapa kapal diambil dari dermaga saat pemiliknya bahkan tidak ada di sana. Beberapa pemilik memilih ikut mengemudikan sendiri karena mereka tidak mau menyerahkan kapal kesayangan mereka kepada orang asing. Tukang ikan dari Kent yang sudah puluhan tahun kenal setiap arus di selat itu. Operator feri sungai pensiunan dari Thames yang usianya sudah di atas 60. Pengusaha kapal pesiar yang belum pernah berlayar keluar dari perairan tenang di dekat rumahnya. Mereka semua mengarahkan kapal masing-masing ke arah asap hitam yang terlihat dari pantai Inggris. 861 kapal sipil ikut dalam operasi ini. Dari pantai Dunkirk, tentara yang sudah berhari-hari duduk di pasir tanpa kepastian mulai melihat sesuatu bergerak di cakrawala. Titik-titik kecil. Banyak. Semakin banyak setiap menitnya. Bergerak ke arah pantai. Beberapa tentara yang melihatnya tidak berkata apa-apa. Mereka hanya berdiri dan menatap. Beberapa menangis. Armada kapal kecil itu terpaksa membuang sauh jauh dari bibir pantai. Mereka mengambil posisi di batas kedalaman minimum yang masih aman bagi lunas kapal, sehingga para tentara harus mengarungi lautan untuk mencapai titik penjemputan tersebut. Langkah demi langkah, mereka menembus air laut yang menusuk tulang. Kontur pasir di bawah air bergelombang sangat curam dan penuh jebakan tersembunyi. 2 atau 3 pijakan pertama terasa stabil, sebelum tiba-tiba daratan di bawah kaki mereka anjlok ke dasar yang menjebak leher. Suhu air selat Inggris pada bulan Mei bertengger di angka belasan derajat Celcius yang menggigit kulit. Berada dalam rendaman es semacam itu selama 30 menit saja, sudah cukup untuk melumpuhkan sistem saraf motorik manusia. Jari jemari mematung kaku seketika, kehilangan fungsi geraknya secara total. Sementara itu, kedua kaki terasa seperti dibanduli bongkahan besi yang ditarik gravitasi bumi ke dasar selat. Kondisi para prajurit sudah berada di titik nadir setelah terjaga penuh selama 3 hari berturut-turut sambil menahan rasa lapar yang menyiksa lambung. Mereka baru saja menyelesaikan mars mundur sejauh ratusan kilometer, disusul dengan rutinitas berdiri mengantri berjam-jam di bawah bayang-bayang hujan peluru udara. Sisa tenaga mereka sudah habis terkuras, menyisakan tubuh ringkih yang pasrah saat dihantam hawa beku lautan. Akibatnya, sebagian dari mereka kehabisan napas dan perlahan tenggelam di tengah perjalanan menuju perahu penyelamat. Bagi mereka yang berhasil menyentuh lambung kapal kecil, ruang yang tersisa sudah sangat sesak. Dorongan insting untuk bertahan hidup membuat mereka terus memanjat naik menumpuk satu sama lain. Kapal bertenaga kecil dengan kapasitas maksimal 10 penumpang itu, kini dipaksa menanggung beban hingga 30 orang. Lambung kayu yang awalnya dirancang khusus untuk membelah perairan sungai tenang, kini berayun hebat dihantam gelombang selat yang ganas akibat muatan berlebih. Papan-papan kayunya mengerang keras menahan tekanan, membiarkan aliran air laut merembes deras melalui setiap celah sambungan. Pada akhirnya, beban ekstrim ini menarik beberapa perahu ke dasar lautan
bahkan sebelum mereka sempat menyandarkan muatannya di kapal besar yang menunggu di lepas pantai. Sementara itu di darat, lautan manusia yang mengantre telah membentuk sistem hierarki tersendiri secara alami lewat kesadaran kolektif mereka. Prioritas evakuasi jatuh sepenuhnya pada para prajurit dengan luka fisik paling parah. Para perwira tinggi melebur utuh dalam barisan yang sama dengan prajurit tamtama terendah. Siapapun yang nekat menerobos antrian langsung menerima benturan fisik yang tegas dari rekan-rekan di sekitarnya. Sebuah aksi instan untuk menjaga batas kesabaran bersama. Ancaman dari langit terus menghujani mereka secara konsisten sepanjang proses evakuasi berlangsung. Kapal perusak HMS Wakeful hancur lebur di tengah perjalanan pulangnya menuju Inggris, membawa serta 600 tentara yang baru saja menghirup udara kebebasan dari pantai neraka tersebut. Tragedi berlanjut saat kapal penyelamat berikutnya yang datang mendekat, justru ikut dihancurkan hingga menyusul ke dasar laut. Selama 9 hari masa operasi, perairan itu menelan lebih dari 200 unit armada berbagai ukuran. Walau dihadapkan pada kehancuran masif, armada penyelamat terus berdatangan membelah kabut. Gelombang prajurit terus memanjat naik memenuhi geladak. Setiap nahkoda yang berhasil merapat di pelabuhan Inggris langsung memutar kemudi kembali menuju medan perang demi mengevakuasi sisa pasukan yang masih bertahan. Operasi Dynamo berlangsung penuh selama 9 hari berturut-turut, terhitung sejak 26 Mei hingga 4 Juni 1940. Target awal operasi ini menetapkan angka penyelamatan sebanyak 45.000 jiwa. Pada kenyataannya, total prajurit yang berhasil dievakuasi menembus angka masif sebesar 338.226 orang. Ketika seluruh rangkaian operasi ini usai, Winston Churchill berdiri tegak di hadapan parlemen Inggris. Kalimat pertamanya langsung menghantam dengan sebuah peringatan keras. Dia menegaskan secara lantang bahwa pencapaian kemenangan sejati menuntut aksi serangan balasan, jauh melampaui sekedar keberhasilan sebuah operasi evakuasi. Ucapan tersebut menyuarakan realita yang sangat lugas. Dunkirk merupakan sebuah pukulan telak yang memaksa sekutu menelan pil pahit. Seluruh peralatan berat mereka teronggok pasrah tertinggal di hamparan pesisir Prancis. Lebih dari 2.400 pucuk senjata, 65.000 unit kendaraan, serta 76.000 ton amunisi berpindah tangan menjadi aset rampasan Jerman. Di saat yang sama, 68.000 tentara Prancis mengorbankan nyawa dan kebebasan mereka. Pasukan ini memilih bertahan menjaga garis perimeter mati-matian demi memberikan ekstra waktu bagi rekan-rekan mereka untuk memanjat naik ke atas geladak kapal penyelamat. Angka 338.000 tentara yang berhasil merapat ke pelabuhan ini merepresentasikan tulang punggung Angkatan Darat Inggris. Mereka adalah barisan prajurit terlatih dengan jam terbang tempur yang sudah teruji di medan pertempuran sesungguhnya. Proses pembentukan pasukan sekaliber ini memakan waktu bertahun-tahun penggodokan. Kejatuhan seluruh pasukan ini di pesisir Dunkirk pasti meruntuhkan kemampuan tempur darat Inggris hingga ke titik nadir dalam jangka waktu yang sangat panjang. Skenario terburuk semacam itu dipastikan mematikan peluang terjadinya invasi D-Day pada tahun 1944. Kegagalan di tahap ini akan mengunci rapat jalannya operasi pembebasan daratan Eropa. Sejarah Perang Dunia Kedua pasti mencetak sebuah garis akhir yang jauh lebih kelam dari realita yang kita jalani sekarang. Seluruh kelanjutan nasib dunia ini bertumpu sepenuhnya pada keberanian awak dari 861 kapal kecil yang mengadu nyawa membelah lautan penuh hujanan bom tersebut. Kamu akhirnya naik ke kapal itu. Kapal kecil, kayu, berbau solar dan ikan. Penuh sesak dengan orang-orang yang basah dan kelelahan. Kapal bergoyang saat orang terakhir naik. Air masuk pelan dari celah-celah papan kayu yang tidak rapat. Seseorang di belakangmu menangis pelan, bukan meraung, hanya air mata yang turun tanpa suara. Kamu tidak melihat ke belakang ke arah pantai. Kamu tidak bisa. Kalau kamu melihat ke sana, kamu akan melihat masih ribuan orang yang berdiri di pasir, masih mengantri, masih menunggu giliran yang belum tentu datang. Kapal bergerak, perlahan, Inggris di depan, di balik cakrawala. Kamu tidak tahu, waktu itu, bahwa HMS Wakeful akan tenggelam malam ini dengan ratusan orang di dalamnya. Kamu tidak tahu bahwa tentara Perancis yang menjaga perimeter agar antrianmu tidak hancur akan tertinggal. Kamu tidak tahu bahwa perang masih akan berlangsung 5 tahun lagi. Yang kamu tahu hanya satu hal, kamu masih hidup, dan kapal ini bergerak maju. Dunkirk bukan tentang kemenangan,
Dunkirk adalah tentang apa yang dilakukan manusia ketika satu-satunya pilihan yang tersisa adalah terus bergerak. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe Kopral Gondrong untuk konten menarik lainnya.